Keesokan harinya, Cleo menggeliat di balik selimut tebal yang menutupi tubuhnya. Kedua mata yang terpejam itu perlahan terbuka saat merasakan hawa dingin menusuk punggungnya. Kenapa aku telanjang? Di mana pakaianku? Cleo yang baru tersadar tidak mengenakan apapun di tubuhnya, mulai mengingat-ingat apa yang terjadi padanya. Dan saat ingatan itu kembali, hanya ada satu kata yang keluar dari bibirnya. Kenan Meyer? Oh brengsek, umpatnya dengan kasar. Cleo berjalan keluar dari kamar hanya dengan menggunakan lingerie yang ditutupi oleh kimono. Dia berjalan dengan terburu-buru karena ingin mencari keberadaan pria yang semalam udah membuatnya kesal. Akhirnya, kakak iparku bangun juga. Kailin menatap tajam pada Cleo dari atas sampai bawah. Wanita yang sangat dibencinya itu dengan percaya diri keluar dari kamar, hanya dengan menggunakan kimono satin yang begitu pendek. Sungguh memperlihatkan betapa murahannya wanita yang dicintai oleh Orion, mantan kekasihnya. Di mana Kenan? Cleo bertanya tanpa memperdulikan sindiran adik iparnya. Kau masih bertanya di mana kakakku? Kau tidak lihat ini udah jam 9 pagi? Tentu aja kakakku udah pergi ke kantor, jawab Kailin dengan ketus. Sekarang, cepat buatkan aku sarapan. Apa? Kau bilang apa? Tanya Cleo tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Aku bilang buatkan aku sarapan, cepat. Kailin mengulangi apa yang dikatakannya dengan lebih ketus. Cleo menggelengkan kepalanya dengan tersenyum sinis. Dasar gila, umpatnya. Hei, berani sekali kau mengataiku. Kailin yang emosi langsung berdiri dari tempat duduknya. Dia tidak terima dikatai gila oleh wanita murahan seperti Cleopatra. Tentu saja aku berani. Kau pikir aku takut? Lagi pula di sini ada banyak klien. Kenapa kau tidak meminta kepada mereka? Cleo hendak pergi dari ruangan tersebut, namun langkah kakinya terhenti saat Kailin menyerahkan sebuah berkas di hadapannya. Bacalah dengan teliti. Di situ tertulis dengan jelas isi poin tambahan yang dibuat oleh kakak Kenan, ucap Kailin dengan senyuman penuh arti. Cleo membaca berkas tersebut dengan kening yang berkerut. Apa-apaan ini? Dia melemparkan berkas yang udah dibacanya itu. Kau pikir aku ini budak kalian apa? Sentaknya dengan penuh emosi sambil berlalu dari tempat tersebut. Hei, kau mau kemana? Kailin tersenyum penuh kemenangan saat melihat kemarahan seorang Cleopatra. Aku tunggu sarapannya, teriak Kailin dengan rasa bahagia karena hari-hari untuk mengerjai wanita murahan itu sudah dimulai. Cleo sendiri tidak memperdulikan teriakan adik iparnya. Ia terus berjalan menuju kamarnya untuk satu tujuan, yaitu menghubungi si manusia dingin yang udah membuatnya marah dari semalam hingga pagi ini. Kenan Meyer? Teriak Cleo dengan penuh emosi saat panggilan tersebut diangkat. Kenan yang sedang duduk di ruangan kerja menjauhkan ponsel miliknya saat mendengar teriakan dari wanita yang berstatus sebagai istrinya itu. Aku benar-benar akan membunuhmu, kau dengar? Lanjut Cleo dengan napas naik turun. Kalau kau menghubungiku hanya untuk marah-marah, lebih baik aku tutup. Kenan hendak memutuskan sambungan teleponnya, namun terhenti saat lagi-lagi mendengar suara teriakan Cleopatra. Suara teriakan yang entah kenapa terdengar seksi di telinganya. Bagaimana bisa kau merubah isi surat perjanjian kita tanpa persetujuan dariku? Tanyanya masih dengan penuh emosi. Tentu saja bisa. Kau lupa pada poin terakhir? Jawab Kenan dengan santai dan datar. Glek. Cleo menelan selipannya dengan susah payah saat teringat isi poin terakhir yang sudah disepakati oleh mereka. Ya, tapi kau tidak bisa berhak. Tidak berhak sesukamu. Kau pikir aku ini pelayan apa? Yang setiap harinya harus menyediakan sarapan dan makan malam untuk kalian? Cleo tidak terima saat membaca poin yang diubah oleh Kenan, atau kata yang lebih tepatnya ditambah oleh pria itu, yang berisikan dirinya harus mau melakukan pekerjaan ibu rumah tangga pada umumnya tanpa dibantu oleh para pelayan yang ada di Mansion Meyer. Kenan hanya diam tidak menjawab perkataan Cleopatra. Kau tahu, aku ini sejak kecil selalu dilayani oleh para pelayan. Jadi bagaimana bisa kalian menyuruhku mengerjakan semua tugas itu? Ya Tuhan, kuku-kuku indah aku ini akan jadi apa jika aku memasak? Gerutu Cleo panjang lebar. Sudah selesai? Tanya Kenan saat tidak lagi mendengar ocehan wanita itu. Cleo refleks menganggukkan kepalanya. Padahal apa yang dilakukannya itu tidak bisa dilihat oleh Kenan,
yang berada di tempat lain. Kau kerjakan, aku tidak mau. Lebih baik aku pergi dan tinggal di mansionku sendiri daripada menjadi seorang pelayan. Potong Cleo dengan cepat, membuat Kenan menghela napasnya dengan kasar. Kini ia tahu hobi dari seorang Cleopatra Matteo adalah memotong pembicaraan orang lain. Jika saja masalah ini tidak berdampak pada dirinya sendiri, maka sudah sejak awal Kenan memutus sambungan telepon tersebut, daripada harus sering pusing mendengar ocehan wanita itu. Sudah selesai? Tanya Kenan untuk yang kedua kalinya. Cleo lagi-lagi menganggukkan kepalanya. Aku tidak mendengar jawabanmu, ucap Kenan sambil menyandarkan punggungnya di kursi kerja. Iya, aku udah selesai, sahut Cleo dengan ketus. Kau kerjakan saja semua tugas itu, dan aku bilang aku tidak mau. Sekarang lebih baik aku berkemas untuk pergi. Brak. Cleo terdiam saat mendengar suara gebrakan meja yang begitu keras, yang ia yakini berasal dari tempat Kenan. Dengar baik-baik, kalau kau mau pergi silakan, tapi kau harus ingat untuk mengganti uang tunjangan 10 kali lipat, ucap Kenan dengan kesal karena sudah 2 kali Cleo memotong pembicaraannya. Apa? Apa maksudmu? Tanya Cleo tidak mengerti. Karena setahu dirinya uang tunjangan itu akan diganti jika dia memutuskan untuk bercerai sebelum masa kontrak berakhir. Jadi seharusnya tidak masalah jika Cleo pindah ke mansion miliknya sendiri. Kau pasti tidak membaca berkas itu sampai selesai, kan? Kenan lagi-lagi menghela napasnya. Ternyata menghadapi Cleopatra yang cantik, seksi, dan pemberani dengan segudang kekurangannya itu sangat melelahkan daripada menghadapi tingkah manja Kailin. Cleo terdiam sambil berpikir dengan keras. Memangnya ada lagi ya? Cleo balik bertanya dengan bingung, karena sejujurnya dia tidak membaca sampai selesai. Karena sudah lebih dulu tersulut emosi saat membaca bagian menjadi ibu rumah tangga pada umumnya. Dengar Cleopatra, di surat itu tertulis, jika kau pindah tempat tinggal tanpa diriku, kau harus mengganti uang tunjangan sebesar 10 kali lipat dari jumlah yang kuberikan. Apa? Bagi Cleo dengan wajah yang terkejut. Jadi sekarang kerjakan tugasmu. Gunakan otakmu itu untuk berpikir, jangan hanya bisa digunakan untuk merayu seorang pria, ucap Kenan dengan dingin dan langsung menutup ponselnya. Tapi, halo? Cleo menatap layar ponselnya yang ternyata udah dimatikan secara sepihak oleh suaminya. Oh God, aku benar-benar akan membunuhmu, Kenan Meyer, teriak Cleo dengan sangat emosi dan hampir saja melempar ponselnya jika saja ponsel itu tidak berdering. Kenan, dia pasti ingin menarik ucapannya kembali. Cleo segera mengangkat ponselnya dengan tersenyum. Ingat, jangan pernah menghubungi aku lagi jika itu tidak penting. Cleo belum sempat mengatakan apapun, hanya bisa terdiam saat panggilan tersebut kembali diputus secara sepihak. Kenan Meyer? Kali ini, Cleo benar-benar melempar ponselnya. Dia begitu marah karena diperlakukan dengan semena-mena oleh Kenan dan juga Kailin. Terlebih lagi saat mendengar pintu kamarnya diketuk dari luar, dan yang melakukannya tidak lain dan tidak bukan adik iparnya yang tengah berteriak memintanya untuk menyiapkan sarapan. Sial, umpat Cleo sembari berpikir, dan entah mengapa perkataan Kenan yang menyuruhnya untuk menggunakan otak kembali melintas di benaknya. Kenapa tidak kepikiran dari tadi? Cleo segera mengambil ponsel yang tadi dilemparnya, lalu menghubungi kakak iparnya yang tidak lain dan tidak bukan adalah Baby Arbeto. Kenapa dari tadi kau hanya diam? Cepat buatkan sarapan untukku. Kailin yang sejak tadi menunggu mulai kesal saat melihat wanita murahan itu hanya duduk diam dengan santai sambil memainkan ponselnya. Padahal 10 menit yang lalu Cleopatra bilang akan membuatkan sarapan untuknya. Tunggu sebentar lagi, Cleo berkata dengan santai, namun kedua matanya menatap tajam pada Kailin, menelisik wanita yang berstatus sebagai adik iparnya itu, guna memikirkan langkah apa yang harus diambilnya untuk menghadapi Kailin. Karena ia tahu pasti jika wanita itu tidak dihadapi dengan cepat maka akan terus mengganggunya. Sabar, aku ini sangat lapar, kata Kailin dengan berbohong. Karena sebenarnya dia udah sarapan bersama Kak Kenan tadi pagi sebelum Cleo terbangun. Kailin sengaja meminta kakak iparnya untuk membuat sarapan
hanya ingin mengerjai wanita itu. Kalau kau lapar, buat aja sendiri, sahut Cleo dengan acuh. Tapi, aku tidak bisa memasak. Dan kau pikir aku bisa? Cleo membalikkan perkataan adik iparnya. Kau tahu betul, aku ini siapa? Dan dari keluarga mana? Atau jangan-jangan, kau lupa aku ini dari keluarga Mateo? Keluarga kaya raya dan terpandang di negara ini. Cih, ternyata kau itu orangnya yang begitu pongah. Kailin semakin membenci Cleopatra karena selain mencuri kekasihnya, ternyata wanita murahan itu begitu sombong. Aku rasa sah-sah saja bersikap pongah di hadapan orang yang tidak tahu diri. Apa? Berani sekali kau mengatai aku tidak tahu diri? Kailin mengepalkan kedua tangannya, menahan emosi yang mulai naik di dalam hati. Karena kau memang seperti itu, tidak tahu diri. Ucap Cleo dengan penuh penekanan di setiap katanya, membuat Kailin marah dan hampir saja melayangkan tangannya untuk menampar Cleo. Kalau saja tidak teringat perkataan Kenan yang melarangnya beradu fisik dengan wanita itu. Seharusnya kau itu bersyukur lepas dari Orion, bukannya malah membenciku, sahut Cleo sambil menghela napasnya dengan kasar, mengingat kembali sosok pria brengsek yang begitu terobsesi pada dirinya. Kau bilang aku harus bersyukur? Kailin tersenyum sinis. Aku kehilangan pria yang sangat aku cintai. Padahal sebentar lagi kami akan bertunangan. Tapi dengan mudahnya kau mengatakan aku harus bersyukur. Wanita sepertimu yang memiliki banyak pria mana tahu artinya sebuah hubungan, cinta, dan kasih sayang. Pria terdiam, matanya menatap dengan intens ke dalam manik mata Kailin yang berwarna amber sama seperti Kenan. Ini dapat ia lihat dengan jelas sosok Kailin yang sesungguhnya. Sosok kesepian dan haus akan cinta. Apa yang membuatmu begitu mencintai Orion? Tanya Cleo dengan rasa keinginan tahunya yang besar. Kailin terdiam sesaat lalu tersenyum. Pertanyaan itu seharusnya aku tujukan kepadamu. Apa yang membuatmu begitu mencintai Orion sampai tega merebutnya dariku? Tanya Kailin sambil berusaha untuk tidak menangis di hadapan Cleopatra. Tidak ada. Tidak ada. Kailin mengerutkan keningnya dengan wajah yang bingung. Cleo menjawab dengan mengangkat kedua bahunya. Sekarang katakan, apa yang membuatmu begitu mencintai Orion? Karena Orion sangat tampan, pintar, penuh perhatian, dan sangat baik. Kailin tersenyum sendiri saat mengingat sosok mantan kekasihnya. Dia pria yang sempurna di mataku. Sempurna. Cleo tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Kau tidak buta kan? Dia itu memiliki satu kekurangan. Kailin menggelengkan kepalanya tanda tidak setuju atas perkataan Cleopatra. Apa kekurangannya? Tanyanya dengan penasaran karena seingatnya Orion adalah sosok pria yang sempurna. Kekurangannya hanya satu, yaitu tidak punya kelebihan apapun. Ucap Cleopatra sambil tertawa terbahak-bahak, lalu berdiri dari duduknya setelah melihat kedatangan seseorang yang sejak tadi ditunggunya. Kau ingin sarapan bukan? Jadi diam dan jangan banyak bicara. Mereka yang akan membuatkan sarapan untukmu. Dia menunjuk pada beberapa orang yang berjalan masuk ke dalam ruangan tersebut. Siapa mereka? Tanya Kailin dengan wajah yang terkejut saat melihat beberapa orang masuk ke dalam mansionnya. Mereka pelayan yang ada di mansionku dan mulai saat ini akan bekerja dan mengurus semua pekerjaan yang ada di mansion Mayer. Jelas Cleo dengan senyum lebar di bibirnya. Tidak sia-sia dia menghubungi kakak iparnya untuk meminta tolong agar para pelayan datang kemari. Apa? Tapi di dalam surat perjanjian itu, di sana hanya tertulis, aku harus melakukan pekerjaan tanpa dibantu oleh para pelayan yang ada di mansion Mayer, bukan? Jadi, aku membawa pelayan sendiri untuk melakukan semua pekerjaan yang seharusnya aku lakukan. Tidak bisa. Kau tidak bisa berbuat curang seperti itu. Kailin tidak terima rencananya untuk mengerjai Cleo menjadi gagal. Kau pikir apa yang kau lakukan itu tidak curang? Menyuruh kamu menikah denganku hanya untuk balas dendam. Ucap Cleo dengan penuh penekanan di setiap katanya. Kailin terdiam, tidak bisa berkata-kata dan hanya mampu mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Jadi adik iparku yang cantik, tunggu sarapanmu beberapa menit lagi. Kau tidak apa-apa kan sarapan sendirian? Karena aku harus pergi bekerja. Cleo meninggalkan Kailin dengan senyuman penuh kemenangan,
berjalan menuju kamarnya setelah sebelumnya menyuruh para pelayan untuk mulai bekerja. Aku, Cleopatra Mateo, dan kau salah mencari masalah denganku, gumamnya dalam hati.